Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah, hari ini sudah berada di 22 Ramadan 1444 Hijriah dan merupakan pertemuan kajian yang terakhir di bulan Ramadan. Pembahasan kita masih berlanjut dari nasihat Nabi kepada Abu Hurairah Ad-Dusi yang ditujukan untuk seluruh orang-orang yang beriman, karena tetap berlaku ketentuan umum tentang dalil dan istidlal yang menyatakan al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab, bahwa standar memahami sebuah dalil berdasarkan lafaz yang bersifat umum, bukan karena peristiwa yang berlaku secara individual. Dalam nasihat tersebut Nabi ingatkan yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas, pelihara dirimu dari perkara-perkara yang diharamkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling rajin beribadat. Sudah kita bahas. Yang kedua, al-ihsanu ilal jar wa ahsin ila jarika takun mu'minan, bersikap baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang mukmin, orang yang beriman. Ada banyak kasus Nabi menafikan keimanan dari orang yang hidup bertetangga tetapi tidak ada kepedulian. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali diulang oleh Nabi. Lalu ditanya oleh para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud ya Rasulullah? Ada riwayat yang beliau menyatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang-orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Dalam riwayat yang lain, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga di sampingnya begadang dalam keadaan lapar dan dia mengetahuinya. Ada banyak perkara yang terkait keimanan ini dinafikan oleh Nabi dari orang-orang yang tidak peduli pada hak-hak bertetangga. Nah, kemudian bahagian yang keempat, al-khislatur rabi'ah, sifat yang keempat dari wasiat Nabi, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman, cintailah untuk orang lain segala yang kalian cintai terjadi pada diri kalian sendiri, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim. Karena dibuat uraiannya, min kamalil islami wa sumuwihi an tuhibba linnasi husula ma tuhibbuhu li nafsika, sebahagian dari kesempurnaan Islam dan ketinggian akhlak Islam adalah engkau senang ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang engkau senang bila sesuatu itu ada pada dirimu. Kita senang dipromosi, naik pangkat jabatan, apalagi naik tunjangan dan gaji.
Maka ketika dapat berita orang lain demikian, kita juga ikut bersukacita. Walaupun sikap ku'eh itu tidak bisa dinafikan, tetap saja ada perasaan iri. Ya Allah, pakan kallun, kenapa bukan saya? Maka untuk menghindari sikap ku'eh tersebutlah Islam mengajarkan at-tahani, mengucapkan selamat fil a'yad wal munasabat, pada momen-momen hari besar dan pada momen-momen yang spesial, supaya hilang perasaan iri. Walaupun iri itu tetap ada, bersemayam di dalam dada. Tidak akan sempurna seorang manusia kecuali karena ada sifat irinya. Sifat iri itu bukan aib. Yang aib adalah ketika kita mempraktekkannya. Justru dengan adanya sifat iri, kita punya potensi untuk mendapatkan pahala secara diam-diam dengan usaha memerangi sifat iri agar tidak muncul ke permukaan. Maka diajarkan untuk senang kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka kita datang untuk mengucapkan selamat, walaupun iri di dalam diri kita tidak terhapus semuanya. Setidak-tidaknya saudara kita melihat bahwa kita juga ikut bersukacita. Berpura-pura galak amdang je cin. Maka dalam tradisi di negeri kita, begitu seseorang mendapat nikmat, kita datang dengan membawa rombongan dan peralatan untuk pesiju, bahagian apresiasi untuk menunjukkan bahwa kita juga ikut bersukacita. Wa hubbul khairi linnasi khuluqun islamiyyun asilun yanbaghi ay yatahalla biha kullu muslimin. Dan mencintai kebaikan untuk orang lain adalah akhlak Islam yang paling mendasar, yang sepatutnya setiap orang Islam mempunyai sifat tersebut. Asal melihat orang lain bahagia, kita harus ikut bersukacita. Itu akhlak yang paling mendasar dalam Islam, senang atas kenikmatan orang lain. Walam yanussa ala ay yubghida li akhihi ma yubghidu li nafsihi. Dalam referensi hadis ini, Nabi hanya menyebutkan cintailah pada saudaramu sesuatu yang kamu senang terjadi pada dirimu. Tapi Nabi tidak menambahkan bencilah pada saudaramu sesuatu yang engkau benci terjadi pada dirimu. Kenapa demikian? Li'anna hubba syai'i mustalzimun li bughdhi naqdih. Karena kecintaan kepada sesuatu itu akan secara otomatis menyebabkan dia benci kepada kebalikannya. Sama dalam bahasa ayat Al-Quran itu, ketika Allah Ta'ala mengajak kita untuk berbuat baik kepada orang tua, kenapa tidak berbentuk larangan? Jangan kalian berbuat durhaka kepada orang tua. Bahasanya selalu wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Bahasanya sangat tinggi, seolah-olah tidak berbuat ihsan saja sudah dianggap sebuah kedurhakaan, apalagi bila tidak patuh pada keinginan orang tua. Padahal tidak patuh pada keinginan orang tua, tidak menuruti keinginan orang tua belum tentu menjadi sebuah dosa. Tetapi memahami dari bahasa Allah Ta'ala wabil walidaini ihsana, dan terhadap dua orang tua kalian berbuat ihsanlah, seolah-olah tidak berbuat ihsan kepada orang tua sudah menjadi perbuatan durhaka. Maka bahasa yang dipakai standarnya lebih tinggi. Sedangkan kepada Allah berbentuk larangan, la tusyrik billahi syai'an, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia terkait dengan hak seorang muslim, Nabi hanya menyebutkan cintai kepada saudaramu apa yang engkau cintai terjadi pada dirimu. Tidak ditambahkan keterangan dan bencilah terjadi pada saudaramu sesuatu yang engkau benci bila terjadi pada dirimu. Hadis ini diterjemahkan dalam bahasa Jawa dengan kata tepo seliru, kata. Jadi menguji
apa yang terjadi pada orang lain dengan ukuran pada diri sendiri. Ketika kita disakiti, apakah senang? Oh tidak, kalau begitu orang lain juga punya perasaan yang sama. Ketika kita beraktivitas dan kegiatan kita dihalang-halangi, apakah kita senang? Oh tidak. Maka ketika orang lain beraktivitas dihalang-halangi juga demikian. Maka prinsip ini berlaku universal. Tetapi tidak ada yang membahasakan seindah daripada yang dibahasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Islamu, ini prinsip dasar. Maka Islam menjadikan rasa cinta kepada kesenangan orang lain sebagai akhlak yang paling mendasar. Al-khislatul khamisatu, sifat yang kelima, la tuksirid dhahkah, jangan banyak ketawa. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalba, karena banyak ketawa itu dapat menyebabkan matinya hati. Hari ini kita selalu disuguhkan dengan sajian hiburan yang mengundang gelak tawa. Islam tidak mengharamkan ketawa. Dalam hadis ini yang dilarang adalah dosis yang berlebihan. Jangan terlalu banyak ketawa. Rasulullah dalam hidup beliau bercengkrama dengan para sahabat dan buat humor. Cuma kelebihan beliau tidak pernah senda gurau Nabi itu pada sesuatu yang bohong, selalu bab-bab yang jujur. Ketika seorang wanita datang mengadukan kepada Nabi tentang sikap suaminya, "Ya Rasulullah, saya ingin melaporkan kepada Anda tentang suami saya, Abu Ayyub." Ditanya oleh Nabi, Abu Ayyub yang di matanya ada hitam-hitamnya itu. Kaget perempuan ini. "Tidak ya Rasulullah, mata suami saya normal." "Iya, suami Anda yang maksud itu pasti ada hitam-hitam di mata." "Enggak ada ya Rasulullah." Kata Nabi, "Coba pulang lagi dan perhatikanlah mata suamimu." Maka kagua rinangnya pikirannya. Tadi ingin melaporkan tentang suaminya. Maka dia hilang fokus tentang kekacauan yang terjadi, lalu memperhatikan tentang informasi dari Nabi. Sampai ke rumah, yang tadi marah-marah dengan suami, gedang ini kelako kalen ke bawah mata lako. Mamanya bahasanya kan dadanya pernah utang. Maka suaminya bertanya, "Ada apa engkau perhatikan mata saya?" "Tidak, tadi saya datang ke Nabi ingin melaporkan tentang sikapmu kepada saya, dan Nabi ketika saya sebutkan nama menyatakan bahwa di matamu ada hitam-hitamnya. Ini kadang-kadang pernah hitam mataran." Ketawalah suaminya. Setiap orang yang normal pasti matanya ada hitamnya. Hai, ini mata, lensa mata ke hitamnya. Yang terbayang di benak perempuan ini ada tai lalat yang lain mata hitam mata. Pandai orang normal yang hanya hitam mata apa? Maka sifat umum ketika kita menyebutkan orang yang sudah sangat berat malunya, putih mata. Lebih gat putih tulang daripada putih mata. Tulang putih, mata juga putih. Tapi ketika disebutkan putih mata, putih seluruhnya, tidak ada lagi yang hitam. Maka itu dianggap sudah tidak punya malu. Sedangkan tulang memang dari dulu sampai sekarang tetap putih. Jadi ketika dulu datang Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio berkunjung ke Aceh, hadir Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Abu Dr. Zaini dengan Muallim Muzakir Abdul Manaf. Saya sampaikan dalam ceramah yang durasi waktunya hanya 8 menit menjelang berbuka. Kami di Aceh ini, Pak Panglima, adalah orang yang paling setia kepada Indonesia. Bahwa terjadi kekacauan pemberontakan hanya karena kecewa saja tidak diperhatikan. Jangan pernah ragukan nasionalisme Indonesia, orang Aceh. Pak. Kalau Bapak Panglima tidak percaya, itu Muallim yang duduk samping Bapak, Komandan Tentera Agama, itu di dalam tubuh beliau ada merah putih. Ada merah putih. Kata kejap Muallim, "Coba Pak belah, pasti darahnya merah, tulangnya putih." Mapa jangan ada ya pelah dada Muallim. Pasti darahnya merah, tulangnya putih. Begitu saya turun, langsung ditanya Muallim, "Pak jangan tanya, dia fikir ada menahan." Jadi kami tidak minta keuntungan, kami hanya minta balik modal saja Pak. Karena Aceh daerah modal. Jadi
Nabi alihkan perhatian, pasti ada hitam di matanya. Tertawalah mereka berdua suami istri ini, sehingga laporan tidak jadi dilanjutkan. Nabi bergurau. Datang seorang perempuan tua yang lain, bertanya, ya Rasulullah, apakah orang tua seperti saya akan masuk surga? Dan Nabi katakan, minta maaf, di dalam surga tidak ada orang tua seperti anda. Mau nggak ada kejut ya, gemar tu baik. Ya Rasulullah, kalau begitu sudah rugi salat saya, puasa saya, sedekah saya, kalau saya tidak masuk surga. Baik gemar. Apa kata Nabi? Bu, anda pasti masuk surga, tetapi tidak tua seperti sekarang, Pak. Wildanun mukhalladun, anak muda yang kekal selama-lamanya. Ya, baru dikim lah kan. Intinya ultima yang musibah kau pilih. Sedangkan Rasulullah tidak pernah bergurau kecuali pada sebuah perkara yang benar, dan itu diikuti oleh para sahabat. Gurauan-gurauan sahabat itu luar biasa. Dalam sebuah riwayat ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai dengan judul kitab Hukama'una fit Tarikh, para pemimpin kita di dalam sejarah. Dalam sebuah episode tentang kepemimpinan Rasulullah, diceritakanlah suatu ketika Nabi utus Abu Bakar dengan satu rombongan delegasi melakukan perjalanan. Dan lazimnya dalam standar Islam, setiap perjalanan ini ditentukan kepemimpinan. Siapa yang menjadi pemimpin ketua majelis, siapa yang jadi bendahara, dan lain sebagainya. Maka ditunjuklah salah seorang sahabat menjadi bendahara. Dalam perjalanan ini, sebagaimana lazimnya kita naik kendaraan rombongan, singgah untuk makan siang, uang sudah kumpul pada bendahara, dia yang bayar tagihan. Sayangnya bendahara yang ditunjuk oleh Abu Bakar ini sangat pelit. Nya hanjit lelet apa jauh, hanjit cok ti, hanjit kuah rebuh macam. Tidak boleh minum yang aneh-aneh, hanya boleh teh setengah panas saja. Jadi sahabat-sahabat yang ikut dalam rombongan ini merasa hasrat makan mereka tertahan, timbullah perasaan kesal. Ya, kreat bendahara abah, menayat hat bud. Sampai mereka singgah di sebuah perkampungan, jalan-jalanlah mereka sambil menanti waktu istirahat. Dalam perjalanan mereka mulai bermusyawarah, bagaimana kita buat shock terapi untuk bendahara yang pelit ini. Maka timbullah ide, bagaimana kalau kita jual saja dia, tak pulau aja, hanya dengan gurauan saja untuk menimbulkan shock terapi. Ketika mereka sepakat untuk menjual bendaharanya, mereka datanglah ke kepala suku di kampung tempat mereka singgah. Setelah bertamu berbasa-basi, mereka katakan, Pak, kami adalah perantau dari Madinah, sedang dalam sebuah perjalanan, kehabisan bekal. Kami bermalam di tempat anda, dan kami berfikir, kenapa tidak kami jual aset yang kami miliki untuk melanjutkan perjalanan. Oh boleh. Apa yang akan kalian jual? Kami punya seorang budak. Maka budak ini kami jual saja, karena kami butuh uang, kami jual setengah harga saja. Yang penting bapak setuju. Oh kagak, saya akan beli. Tapi minta maaf, kami akan jelaskan dulu kekurangan-kekurangan dari budak kami ini, agar nanti anda tidak protes. Apa kekurangannya? Yang pertama, dia tidak merasa diri sebagai budak. Bahkan dia mengaku bendahara kami. Tapi percayalah, memang dia dari dulu begitu tabiatnya. Itu budak kami, Pak. Yang kedua, dia ini akan menolak untuk ikut karena dia tidak merasa diri sebagai budak. Maka saya sarankan untuk bapak membawa beberapa orang pengawal untuk mengangkutnya. Habis kepegah belum semua kekurangannya. Maka berjalanlah mereka dengan kesepakatan dijual setengah harga. Diambil uangnya, diajak tuan kepala suku ini, dibawa beberapa orang pengawal. Begitu sampai di tenda, ditunjuklah, yang mana budak saya? Itu Pak, yang duduk di atas kasur. Kenapa dia duduk di atas kasur? Itulah penyakitnya, maka kami jual, Pak. Dia nggak sadar diri sebagai budak, ingin diperlakukan sebagai bos dan majikan. Maka saran saya, bapak kerahkan pengawalnya untuk menangkap. Irab tu melawan untuk bendaharanya. Kenapa kalian tangkap saya? Kamu sudah dijual oleh majikanmu. Kenapa dijual saya? Saya orang merdeka. Jangan kamu bicara lagi, karena semua pembicaraanmu sudah diberitakan. Nanti kamu akan mengaku bendahara lah, kamu sudah merdeka lah. Irab tu ibahu. Cok pen popor, cok yang bendahara kredit.
Begitu besok paginya Abu Bakar terbangun mau melanjutkan perjalanan, bendahara dia nyaho, kemana bendahara kita? Kata anggota rombongan beliau, sudah kami jual wahai Abu Bakar. Kenapa kalian jual orang merdeka? Cerita tentang cerita kreditnya udah. Kem Abu Bakar dok. Kalau begitu ayo kita tebus kembali. Maka datanglah Abu Bakar dengan rombongan kembali menemui tuan tanah tersebut, kepala suku. Diceritakanlah kronologinya. Apakah kepala suku ini marah? Tidak, beliau malah ikut tertawa pula. Jadi karena hiburan yang kalian buat, sudahlah, budak yang saya beli ini saya kembalikan, tapi uangnya tetap milik kalian, bah. Ya. Maka cara menghadapi bendahara yang pelit, juallah. Nyamnya bendahara kampung, bendahara BKM masjid, bendahara kantor kredit, cipu belau terkadang boleh menyakin. Ya. Ini gurauan. Pertanyaannya, apakah itu sudah selesai? Tidak. Begitu mereka kembali dari perjalanan tersebut, bertemu dengan Nabi, cerita ada peristiwanya. Yang biasanya Nabi tertawa dalam keadaan tersenyum, dhahikan mutabassima, tersenyum di kulum, senyum tetapi tidak keluar suara. Tapi dalam momen tersebut Nabi tidak tahan untuk tidak bersuara, meki-ki Nabi. Bayangkan, Nabi menikmati gurauan-gurauan tetapi tidak pernah dalam bentuk dusta. Kabeh Hudib tegang datang, tiba-tiba ada kawan-kawan kita yang ketika pengajian itu harus serius selalu. Begitu kita buat lucu sedikit, mereka pertanyakan bahagian mana dari syariat ini yang patut ditertawakan. Makan mumang urengan, buat hajat kem-kem limong, bertegang kadang ke bakar-bakar hadat tuha ya. Jadi Nabi mengajak untuk bergurau dengan catatan jangan berlebihan, dan yang kedua jangan yang bohong. Ad-dhahku min khasaisil insan. Ketawa itu adalah karakteristik yang khusus pada manusia. Tidak ada binatang lain yang tertawa. Nak ledeh tekem, na unta tekem, itu hanya menyerupai bentuk tertawa, tapi dia tidak tertawa. Kalau sekarang ada di media sosial itu diperlihatkan kucing yang menangis, wah tatmi karena tengah pajuh buka, tatipaknya kai ditibit imatami, yakinlah Anda sedang ditipu. Tidak ada binatang yang menangis karena sedih, dan tidak ada binatang yang tertawa karena bahagia, kecuali manusia. Manusia binatang jenengku, binatang. Al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu binatang yang bertutur. Maka kalau bertengkar dengan kawan-kawan, dimaki binatang kamu, enggak perlu direspon berlebihan. Tinggal jawabannya saban cedekah. Sesama binatang tidak boleh saling mendahului. Tidak ada binatang yang tertawa. Jadi ketika 2006 yang lalu, saya dan anak-anak di pesantren yang yatim diajak bersilaturahmi ke Malaysia. Diajaklah tamasya ke sebuah kawasan di Perak, Bukit Merah kalau nggak salah nama kawasannya. Itu ada sebuah pulau tempat penaji marga satwa yang semacam taman safari. Terlihatlah seorang wanita etnis India sedang penaji merawat simpanse, yang inong nayagam dengan cewek-cewek nan. Maka kami datang, berceritalah beliau. Apa katanya? Simpanse ini perbedaan DNA-nya dengan manusia hanya 5%. Saking miripnya, hanya 5% perbedaan. Itu binatang yang paling cerdas. Sedangkan kita menyebutkan yang paling cerdas pelanduk. Akai lagi pelanduk. Padahal pelanduk itu hanya ada dalam dongeng cerita. Enggak ada pelanduk yang cerdas, kecuali dalam dongeng. Yang cerdas itu simpanse. Makanya orang-orang dari NASA ketika uji coba ke ruang angkasa, itu yang mereka kirim adalah simpanse, semacam monyet itu. Cerita itu perbedaannya hanya 5%. Apa yang terjadi pada 5% tersebut? Kalau manusia merasa bahagia, dia akan tertawa. Bila manusia sedih, dia akan menangis. Tapi binatang ini tidak pandai tertawa dan tidak pandai menangis. Itunya hijau tu meme yang sampai di media sosial. Na keledai tekem, na lemau tekem, na mi kata mo. Yang kata salah jawaban. Maka disitulah pentingnya ilmu. Hanya manusia yang tertawa. Bal huwa 'alal 'aksi yurahibu bi kulli may yaj'alul hayata basimatan tayyibatan. Bahkan manusia itu secara tabiat
sangat menerima dan menyambut segala sesuatu yang menjadikan hidup ini menyenangkan dan mendatangkan senyuman. Manusia mengapresiasi orang-orang yang hadir yang menyebabkan dia tersenyum. Nanti akan datang hari raya beberapa hari lagi. Kita akan hidup dalam suasana silaturahmi. Kita paling senang menyambut silaturahmi dari orang yang kehadirannya mendatangkan sukacita. Atai katruk yang kau udip suasana. Kata kem Bandung bergahabar. Yang mukrab rumah pada kem jet. Orang-orang yang seperti ini kehadirannya selalu disambut. Sayangnya ada yang merusak suasana. Ketika datang bersilaturahmi selalu berita duka cita. Ilan tengku lewetnya kai pecat ikan tu hana ahli jabatan. Ijak galain nya berusaha kau pakai ngau rinang. Ijak galain berusaha tengku kau pakai dengan tetangga tanah kai cok becut. Selalu cerita duka. Orang-orang yang seperti ini akan dijauhi oleh komunitasnya. Masyarakat manusia tidak ada yang senang dijadikan sebagai tempat curhat. Makanya kalau ada yang bersedia mendengar curhat gratis, itu orang yang sangat dermawan. Cobalah ketemu dengan psikiater, psikolog. Nyanti jem tak pegah haba curhat, padui lah kaya belanja. Tiba-tiba ada orang hanya dengan membayarkan kopinya saja bersedia mendengar curhat kita sampai 2 jam. Maka enggak takai kan? Apalagi responnya itu memberikan jawaban atas persoalan yang sedang kita hadapi. Ini tabiat manusia. Bukan hanya punya karakter tersenyum, tetapi senang kepada orang yang menyebabkan hidup ini bisa disenyumi. Wa yuhibbu lil muslimi an takuna syakhsiyatuhu mutamasilatan basyah mutaqabilatan basyah. Dan Islam menyukai seorang muslim itu personalitinya, kepribadiannya itu yang mendatangkan kenyamanan bagi orang lain. Wa yakrahu syakhsiyatal munkasibata al-mutatayyirah, dan membenci dari pribadi-pribadi yang mereka sikap hidupnya itu pesimis. Apapun gagasan yang baik yang kita tawarkan, selalu yang dapat respon darinya adalah kendala. Bagaimana kalau masjid ini kita buat jamaah lebih ramai? Orang yang sikap hidupnya optimis langsung merespon, oh ma bereh dah nuku kiban cara ada begat. Tapi orang yang sikap hidupnya pesimis, ana mungkin ku lepas payah dah pekar banyak dah semayang. Langsung semangat kita itu rusak dari awal. Maka orang-orang yang seperti ini dalam bahasa kami di Cut Keeng disebut sebagai toxic people, urang meracun. Pergaulan kita harus dijauhkan dari orang-orang yang toksik, yang meracun, merusak gagasan-gagasan baik sejak dari awal. Gahlam itimoh kai jilau. Harusnya orang-orang yang di sekitar kita adalah yang memberikan motivasi sampai kita benar-benar yakin untuk mengeksekusi, menjalankan program tersebut. Maka itu tabiat seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi. Kehadirannya itu memberikan motivasi, bukan memberikan hal-hal yang meruntuhkan semangat. Orang-orang yang dibenci oleh Islam itu yang pesimistis, yang hidupnya dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Dapakat ja kiban tengok tajak silaturahmi ke dia usikli. Bokiban tajak mengenderaan hana. Gohlam nang sepakatan ke kendala ale bogat. Bagi orang yang pesimis dia akan katakan, "Ogat nengko pada minta kenderaan." Orang yang negatif sikap hidupnya, "Oh ku tajak mengenderaan hana." Ketika orang yang mengajak punya kenderaan, dia punya alasan lain. Hai kiban tajak ke dia tengah. Oh mailen letak kegiatan. Tidak pernah jawabannya itu positif. Makanya di dalam anjuran agama, ketika kita diajak oleh kawan-kawan, respon positif dulu. Kiban tajak tengah. Insyaallah aja tengok kan, alhamdulillah. Tapi len lelaki izin. Jadi ketika jawaban kita pertama positif, orang semangat. Alhamdulillah kan, insyaallah. Tapi len lelaki maah ne berangkat awak dan nilai karena len nak kegiatan lain. Artinya kita mendukung kegiatan mereka, hanya kita ada sedikit halangan. Nyo kan semangat-semangat kau dah purut. Hai kiban tajak tengok. Oh kiban tajak moto hana apa? Langsung orang yang mengajak kita runtuh semangatnya. Orang-orang model begini toxic people, racun dalam kehidupan. Wa uswatul muslimina fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keteladanan di dalam memberikan motivasi tersebut, mengajak tertawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana
yarghamu humumahu al-kathiratu wal mutanawwi'atu bimazhin wa la yaqulu illa haqqan. Nabi mengobati kesedihan dan kegundahan mayoritas sahabat-sahabatnya yang berbeda latar belakang itu dengan gurauan, dan tidak ada yang beliau ucapkan dalam gurauan tersebut kecuali pasti sebuah kebenaran. Wa yahya min ashabihi hayatan fitriyatan adiyatan, dan beliau hidup di tengah-tengah sahabatnya itu dengan kehidupan yang normal, yang fitrah, sesuai dengan tabiat. Walaupun beliau seorang nabi, tidak lantas setiap hari hanya duduk di rumah saja tanpa ada aktivitas ekonomi. Beliau bekerja. Bahwa setelah jadi nabi beliau tidak bekerja, bukan tidak bekerja, tetapi investasi beliau sudah berjalan. Apa investasinya? Bukan dari warisan Khadijah, karena warisan Khadijah sudah habis ketika Khadijah meninggal dunia. Kenapa habis? Untuk membiayai umat Islam dan orang-orang Quraisy yang diboikot oleh orang Mekah dalam 3 tahun terakhir sebelum Nabi hijrah. Habis harta Khadijah. Maka jangan bayangkan bahwa Nabi menikmati hidup setelah Khadijah wafat dari investasi Khadijah. Investasi Khadijah sudah selesai seiring dengan wafatnya Khadijah. Maka Nabi memulai bisnis yang lain. Beliau punya kebun kurma di Taif, beliau mempunyai peternakan unta, dan itu terus berjalan di dalam kesederhanaan. Mekeleh mentang, tidak sampai ribuan hektar seperti orang sekarang buka lahan sawit. Qanaah dalam bab demikian. Beliau hidup dengan kehidupan yang normal. Yusyarikuhum fi dhahkihim wa la'bihim, beliau bergabung dengan para sahabat dalam ketawa mereka dan dalam permainan mereka, wa mazahihim, dan gurauan-gurauan mereka. Bayangkan seorang sekali bernabi, beliau tetap ikut bermain gulat. Nyan kaji ke Nabi, bukan sedang magang jadi ustaz, sudah jadi nabi, beliau ditantang bergulat, beliau turun bergulat. Maka keteladanan Rasulullah itu dipraktekkan oleh generasi berikutnya. Nanti ada seorang putra Sayyidina Ali yang mewarisi kekuatan Sayyidina Ali, namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah tidak disebut Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, hanya untuk membedakan yang mana putra-putri Sayyidina Ali dari Fatimah dengan putra-putri Sayyidina Ali dari selain Fatimah. Maka Muhammad ini dinisbahkan kepada kakek dari pihak ibunya, Muhammad Al-Hanafiyah, bukan Muhammad Ali Hanafiyah, karena Ali dalam bahasa Arab itu ditulis dengan ain, Ali. Sedangkan ini bukan Muhammad Ali Hanafiyah, Muhammad Al-Hanafiyah, keluarga Hanafiyah. Wa ala alihi wa ala alihi, kalau dalam selawat kita kepada Nabi, dan kepada keluarga Nabi, ali Nabi. Maka dalam bahasa Muhammad Al-Hanafiyah itu adalah Ali, bukan Ali. Muhammad Al-Hanafiyah, beliau hidup setelah ayahnya wafat di pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita tahu dari sejarah, Muawiyah ini adalah seteru politik Sayyidina Ali yang berakhir dengan perang Jamal, perang Siffin, sampai berakhir dengan tahkim. Sayyidina Ali ditikam, kemudian Muawiyah menjadi khalifah dalam tahkim. Ini lawan politik. Tapi ketika Muawiyah berkuasa, datanglah utusan dari delegasi Romawi dengan secarik surat dari Kaisar Heraklius. Dinyatakan, kami yang di Romawi ini, bukan Kaisar Heraklius, dari keturunannya, kami di Romawi ini ada persekutuan raja-raja dan bangsawan. Hal-hal yang istimewa pada kami akan kami tawarkan kepada orang lain. Maka bila Anda bersedia ikut dalam perserikatan ini, berikut dengan surat ini kami titip 2 orang yang istimewa dari negeri kami, yang seorang badannya tinggi besar dan yang seorang lagi pegulat profesional yang sangat kuat. Bila Anda bersedia menerima tawaran kami, hendaklah dicarikan lawan yang sepadan untuk mereka berdua. Itu tantangan dari Kaisar Romawi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah berkonsultasi dengan penasihat politik dan militernya, Amru ibnul As. Itu semacam penanji Luhut lawitnya, itu menteri serba bisa. Ini Amru ibnul As, diplomat ulung beliau. Bertanya Muawiyah, wahai Amru,
untuk orang yang tinggi besar ini saya sudah punya kandidat lawannya, ada orangnya. Tapi untuk pegulat ini saya belum punya kandidat. Bagaimana saranmu? Apa jawaban dari Amru ibn al-As? Wahai Amirul Mukminin, kenapa anda bisa melupakan seorang yang sangat kuat di antara kita? Ditanya oleh Muawiyah, siapa? Muhammad al-Hanafiyah. Kaget beliau. Tapi bukankah dia adalah putra Ali dan Ali adalah lawan politik saya? Apa mungkin dia akan bersedia? Diyakinkan oleh Amru ibn al-As, wahai Amirul Mukminin, Muhammad al-Hanafiyah benar putra Ali, dan beliau tidak punya fanatisme pribadi apabila sudah terkait dengan kehormatan Islam dan negerinya. Saya yakin beliau tidak akan menolak hanya karena persoalan politik. Masih ada persoalan kedua, kata Muawiyah. Apalagi? Beliau seorang alim dan seorang zuhud. Apa mungkin orang alim dan zuhud seperti beliau bersedia turun ke lapangan hanya untuk main smackdown? Nanti bayang lagi Abu Letiti dapat kakaknya main smackdown ya. Apa jawaban dari Amr bin Al-As? Beliau yakinkan, wahai Amirul Mukminin, saya yakinkan anda bahwa beliau akan bersedia demi kehormatan Islam. Maka semangatlah Muawiyah bin Abi Sufyan, diundanglah Muhammad al-Hanafiyah. Begitu sampai pada acara perlombaan tersebut, dibuat semacam arena, lalu tampillah yang pertama orang-orang yang tinggi tadi, orang yang raya panjang dari Romawi berhadapan dengan orang yang tinggi besar dari negeri Islam, dari Suriah, Damaskus. Apa yang terjadi? Kata orang Suriah ini, kata orang Islam ini kepada orang Romawi dengan perantaraan juru bahasa, supaya kegiatan kita tidak berlangsung lama, buang-buang waktu, enggak perlu mencari alat untuk mengukur. Sekarang ini saya sedang pakai celana dan celana saya sampai di pinggang. Saya akan lepaskan celana ini, saya masih ada pakaian dalam, silahkan engkau gunakan. Geplah dulunya diberikan kepada orang Romawi ini. Ketika dipakai oleh orang Romawi, yang tadinya celana itu bertahan di bahagian pinggang orang Arab, ternyata sampai ke bahagian ketiak orang Romawi. Maka nak ada yang lain apa yang ni? Lewa tanya yang pusat, esok le orang lain teruk bageti. Maka bersorak-soraklah orang Islam yang hadir. Kamu menang dia, kamu menang dia. Selesai babak pertama, masuk babak kedua. Bahagian gulat, Muhammad al-Hanafiyah melawan pegulat Romawi. Begitu sampai ke tengah arena, kata Muhammad al-Hanafiyah, saya tidak ingin kita buang-buang waktu terlalu lama di sini. Kita bergulat dua jurus saja. Jurus yang pertama, anda berdiri dan saya duduk. Nanti kita saling pegang, saling tarik. Kalau anda yang berdiri sampai kalah terduduk, maka saya menang. Kalau saya yang sedang duduk sampai terangkat berdiri, maka saya kalah. Ronde kedua, kalau tadi saya duduk, ronde kedua saya berdiri dan anda duduk, tetap dengan standar yang sama. Kalau saya yang berdiri sampai terduduk, saya kalah. Kalau anda yang terduduk terangkat berdiri, maka anda kalah. Sepakat? Nyan peraturan gulat dalam arena agatu, bukan di atas meja. Amat. Apa kata orang Romawi ini? Ketika Muhammad al-Hanafiyah dalam posisi duduk dan saya berdiri, kami saling tarik tangan. Apa yang terjadi? Seolah-olah siku saya hampir copot dari tempatnya, saking kuatnya terikan tangan beliau. Maka karena tidak tahan, saya terpaksa duduk. Kada lu kapok-pok jaro orang Islam. Mungkin karena posisi duduk badan beliau lebih berat, kita ganti posisi. Dari itu, ketika beliau yang berdiri, beliau tarik saya sampai terangkat dari posisi duduk, bahkan kedua kaki terangkat. Kaki tetap simpan tapi buat menang umat Islam. Maka bayangkan kalau sekarang kita ribut-ribut persoalan pertandingan dan kehormatan, sejak dari zaman para sahabat tabi'in dan tabi'in, perjuangan di bidang olahraga tersebut sudah menjadi sebuah kehormatan bagi negara. Maka kalau ada yang katakan bahwa perlombaan olahraga menjadi pahlawan negara, itu sudah diadopsi dalam Islam sejak dari abad pertama. Yang baik lawan Israel, yang karena itu ada pengakuan tentang eksistensi. Ini yang diajarkan. Maka Nabi hidup dengan mereka, bergulat dengan mereka. Salah seorang yang lawan gulat Nabi ini namanya Rukanah al-Muttalibi. Beliau pegulat profesional.
sudah malang melintang, tidak ada yang sanggup mengalahkan. Begitu pulang ke Mekah, ditantang oleh Nabi untuk main gulat. Menggulat tu 3 kali bergulat, dan 3 kali dia dibanting oleh Nabi. Begitu selesai, Rukanah katakan kepada orang yang hadir, saya tidak yakin Muhammad itu yang mengalahkan saya. Yang saya yakini adalah bahwa di dalam diri Muhammad terdapat sesuatu yang tidak mengizinkan dia untuk kalah. Bayangkan, Nabi main gulat, Nabi main anggar. Maka Nabi ajarkan para sahabat dan umat untuk berolahraga. Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajarkan anak-anak kalian keterampilan untuk berenang dan memanah. Diajarkan. Ini kehidupan Nabi. Walidha fa innal munha anhu fi hadzal hadis laisa mujarradud dhahki. Maka dari pemahaman bahwa Nabi hidup normal seperti orang lain, bergurau dan juga bermain, dipahamilah dari hadis ini bahwa yang dilarang bukan ketawa, tetapi yang dilarang bal kasratuhu, yang dilarang itu adalah dosis ketawa yang terlalu banyak. Artinya merupakan okem saja hi 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 hi, dan itu mematikan hati. Falaysa dhahku munha anhu li dzatihi, ketawa itu tidak dilarang, walakin lima yumkinu ay yu'zi ilaihi min nataijin wa akhlaqin la yardahal islamu. Tapi yang dilarang itu kemungkinan yang menyebabkan terjadinya akhlak yang buruk yang tidak diridhai oleh Islam. Saya punya beberapa orang kawan-kawan yang kalau duduk dalam majlis itu tertawanya terlalu keras, terbahak-bahak. Al-qahqahatu dalam bahasa Arab itu adalah ketawanya setan, ha 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 ha. Tapi kalau hi 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 itu sundel bolong, ha 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 ha, dilarang. Tertawa silakan, normal. Maka Islam mengajarkan kalau sudah terbuka mulut saat ketawa, tutuplah dengan tangan. Baik waktu tekemnya ubi raya dahabah kali ke bah buya. Itu akhlak yang tidak baik. Maka Islam yang ajarkan kita truk bak culik ego metong payah tu. Dia lebih jauh culik ego menanya. Ipo-po agam. Diajarkan dalam agama adab-adabnya. Wa kullu syai'in kharaja an haddihi inqalaba ila dhiddi, dan segala sesuatu yang sudah melampaui batasnya akan berbalik dengan hukum yang lainnya. Orang yang bersedekah bagus, tetapi terlalu rajin bersedekah sampai menjadi boros, tidak bagus, karena sudah berlebih-lebihan. Orang yang berani bagus, tapi terlalu berani sampai disebut nekat, tidak bagus. Orang yang jujur bagus, tapi terlalu jujur sampai menjadi orang yang lugu, tidak bagus. Maka Islam punya batasan-batasan di dalam akhlak. Maka celakanya, sayangnya sekarang ini ketika kita buat kajian-kajian agama, orientasi yang paling diharapkan adalah ketawanya. Nyo ceramah mulut ganya so taundang. Tengku pulan be ganya hana lucu tak gai. Socit tengku pulan. Oh nya pahdat. Nya lucu rau de umpah. Bayangkan dakwah agama yang dicari lucunya. Maka begitu selesai dakwah, semua ilmu agama hilang, yang tinggal hanya lucunya, karena hatinya menjadi mati. Maka dakwah yang hidup itu, ketika menangis kita bisa menangis, ketika lucu kita bisa ketawa. Tapi sayangnya dakwah-dakwah agama kita salah tempat. Khutbah hari raya yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan justru diarahkan untuk menjadi sedih. Dan kita apresiasi melepas haya khutbah apa kan ubena jemaah masjid Bandung temo mo bengah raya haya dia. Nyo telah jawaban. Ketika bercerita tentang dakwah Nabi yang berdarah-darah dan penuh penderitaan, kita ketawa. Mendengar penderitaan Nabi kita ketawa, kita apresiasi. Haya dan punya wate cerita Nabi. Bahkan nama Nabi dipenggal-penggal dengan cerita yang tidak baik. Maka na'udzubillah, ada PR bagi kita di dalam bab-bab seperti ini. Maka hadirin dan hadirat jemaah salat subuh dan pengajian yang dirahmati Allah, itu nasihat dari Rasulullah kepada Abu Hurairah Ad-Dusi yang ditujukan untuk seluruh sahabat dan umat Islam. Kita jaga 5 perkara. Yang pertama, kalau ingin rajin beribadat, jangan lakukan yang haram-haram, bukan diawali dengan menambah yang sunat-sunat. Dan yang kedua, supaya hidup kita bahagia, jangan mengukur kekayaan dengan milik orang lain. Bersikap lapang dada dan ridha atas pembahagian Allah, niscaya kita menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, kalau ingin menjadi orang beriman, bersikap baik dan pedulilah kepada tetangga. Setidak-tidaknya dimulai dengan basa-basi setiap kali berpapasan. Asal keluar rumah melihat ada tetangga, berbasa-basilah. Sehat pak,
pejit dah bantu, walaupun hanya gurauan, tapi yakinlah itu sudah mendatangkan kebahagiaan. Dan yang keempat, supaya menjadi seorang muslim harus ada sukacita atas nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Jadilah kita orang yang pertama mengucapkan selamat ketika dia berbahagia, dan orang yang cepat mengucapkan duka cita ketika dia sedang berbelasungkawa. Nah, kita berbelasungkawa ketika dia berduka cita. Dan yang kelima, jangan terlalu banyak ketawa. Bukan jangan ketawa, jangan terlalu banyak ketawa. Maka mudah-mudahan dengan mengamalkan konsep-konsep ini, kehidupan kita setelah Ramadan akan menjadi lebih baik lagi. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.